Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan membahas tentang pronoun. Pronoun ada dibagi menjadi beberapa macam. Ada sebagai subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk subjek ada they, we, I, you, he, she, it. Mereka adalah kata ganti kata benda. They yang berarti mereka, we yang berarti kita, I yang berarti saya, dan you yang berarti kamu. He, she berarti dia laki-laki dan perempuan tunggal, it untuk menggantikan kata benda. Nah, karena mereka berfungsi sebagai subjek, maka mereka bisa disebut sebagai pelaku. Sedangkan apabila mereka berfungsi sebagai objek, mereka akan berubah bentuk. Ketika they, mereka akan berubah menjadi them, dan we akan berubah menjadi us. I akan berubah menjadi me, you tetap you, dan he berubah menjadi him, she menjadi her, it akan tetap it. Nah, sekarang bagaimana sih cara membedakan subjek dan objek itu? Anda harus memperhatikan posisi kalimat tersebut. Contoh, ketika dia sebagai subjek, misalkan I will take my brother to school. Saya akan mengantar adik saya ke sekolah. Nah, my brother di sini berfungsi sebagai objek dan I berfungsi sebagai subjek. Nah, apabila my brother ini diganti dengan kata benda karena dia sebagai objek, maka dia akan berubah menjadi I will take him to school. Dia tidak boleh memakai I will take he karena he berfungsi sebagai subjek, maka my brother diganti dengan him. Posisi I dia tetap karena dia sebagai pelaku. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya juga sama. Tetapi untuk you dia tidak akan berubah walaupun dia sebagai subjek walaupun sebagai objek. Contoh, I will take you to the laboratory. Saya akan mengantarmu ke laboratorium. Tetap you, dia tidak akan berubah menjadi bentuk apapun. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam possessive adjective. Possessive adjective ini sama halnya seperti kita mengatakan kepemilikan. Nah, ketika untuk subjek they, mereka akan berubah menjadi their, dan we akan berubah menjadi our, me akan berubah menjadi my, you akan berubah menjadi your, he akan berubah menjadi his, dan her tetap her, it akan berubah menjadi its. Hati-hati untuk its, dia tidak ada koma, dia langsung ada s di sini tapi tidak pakai koma karena dia menunjukkan kepemilikan. Akan tetapi, saat dia berubah menjadi possessive pronoun yang juga sama-sama menerangkan tentang kepemilikan, nah, ketika there, dia harus ada tambahan s di belakangnya, theirs. Dan our akan berubah menjadi ours, my akan berubah menjadi mine, your akan berubah menjadi yours, his tetap his, dan her akan menjadi hers, its tetap its. Lalu, apakah beda pemakaian dari possessive adjective dan possessive pronoun? Untuk possessive adjective, setelah mereka ini semua itu harus diikuti dengan kata benda. Contoh, untuk possessive adjective, this is my pen. Ini adalah pulpenku. Setelah my diikuti dengan kata benda pen. Namun ketika untuk possessive pronoun, kata bendanya harus diletakkan di depan. Itu adalah bedanya. Jadi akan dibalik. Kata bendanya di depan, the pen is mine. Baru seperti ini. Jadi setelah ada kata benda di depan diikuti dengan be, baru diikuti dengan possessive pronoun. The class is ours. Kelas ini adalah milik kita bersama. Nah, demikian untuk kata sifat
Demikian untuk ganti kata benda untuk kepemilikan. Sekarang kita akan membahas tentang reflexive pronoun yang berarti sendiri. Untuk they, dia akan berubah menjadi themselves. Beda ya, di sini harus pakai V karena dia banyak. Dan we, dia akan menjadi ourselves. I atau my akan menjadi myself karena dia sendiri, dia memakai F. Lalu you akan menjadi yourself dan he menjadi himself, bukan himself, dan herself. Lalu itself. Self artinya sendiri. Contoh ketika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, please do the assignment yourself. Lakukan tugasnya sendiri. Jadi di sini sendiri. I can do it myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Sehingga di sini harus ada tambahan self dan dia berubah menjadi VES karena dia banyak, they. Sama halnya dengan our, kan dia banyak. Tetapi ketika untuk tunggal dia akan self saja memakai F. Baik, demikian untuk reflexive pronoun. Tugas untuk Anda yang harus Anda lakukan hari ini adalah silakan Anda kerjakan halaman 6. Kemudian kirim jawabannya di sini, di komentar ini. Hanya berikan abjad A, B, C, D-nya saja. Kerjakan semuanya ya, 1-10. Dan untuk yang error analysis juga demikian, 1-7. Oke, demikian untuk kelas kursus IELTS siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.